Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang perasaan dia terhadap dirimu seperti apa. Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif. Mau kamu nanya tentang pasangan kamu, tentang pacar kamu, tentang gebetan kamu, tentang orang yang kamu ngarepin itu ya terserah. Jadi perlu diingat yang namanya collective reading ini bersifat general, diperuntukkan untuk banyak orang, jadi bisa vice versa, bisa resonate, bisa tidak. Harus bijak dalam memilih informasi yang aku berikan. Jadi untuk kalian yang nungguin aku 2 hari ke belakang ini, 3 hari ya aku nggak buat konten, 3 atau 2 hari, because I'm sick. Aku nggak enak badan dan sebenarnya ini juga belum fit, tapi aku tetap harus buat untuk dirimu. Ini nggak bakalan apa ya, nggak bakalan berlarut-larut, nggak bakalan lama, jadi aku buat sebentar aja. Dan kalau misalnya bertanya-tanya kenapa sebentar, karena itu tadi aku kurang fit. Oke. Jadi em, kita lihat ya tentang energi kamu dulu seperti apa saat ini, baru nanti kita lihat keadaan dia, energi dia, lalu perasaannya dia. So, there's spread guide, angel divine power like God in goddesses. Give permission and protection to future people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Kalian di sini ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku juga lihat dengan vision aku. Lalu di sini aku melihat dengan warna auranya juga. Cuman secara zodiak, aku meminta kamu untuk bisa lebih bijak karena yang namanya zodiak itu ada Sun, Rising, Venus, and Very Rising. Oke. Di sini juga ada energinya Scorpio and Aquarius. Aku ngeliat di sini lagi merasakan freedom. Aduh, aku bebas banget kayak hidup. Aku ngerasa aku em, kamu di keadaan kamu nih saat ini. Kamu ngerasa bebas, ngerasa bisa ngapain aja. Aku ngeliat juga ada di sini optimisme yang cukup luar biasa dari the energy, the eight of area of one di sini. Untuk beberapa dari kalian lagi dekat sama, untuk beberapa ya, ada lagi dekat sama seseorang dan lagi intens. Ini juga ada yang lagi kepo-kepo, lagi banyak nanya. Dari eight of one sendiri, ini juga ngomongin untuk kalian yang single atau yang lagi sendiri yang belum ada pasangan. Ini aku melihatnya kalau yang namanya eight of wands itu adalah energi orang yang pengennya ready, pengennya buru-buru. Jadi di sini ada fast movement ya. Kamu pengen semuanya cepat. Dari the fool sendiri, ini adalah orang-orang yang naif, orang-orang yang happy-happy, orang-orang yang penuh dengan eh bisa dibilang kepercayaan akan sebuah hal baru gitu loh dalam hidup. Di sini ada new beginning, ada potensi-potensi yang kamu gali sendiri. Cuman secara energi kalau yang namanya the full, ini ada awal mula baru untuk dirimu. Awal mula baru bentuknya apa? Ini tergantung dari individu masing-masing. Ada yang ngomongin soal ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, atau misalnya ada PDKT-an baru, atau ada pekerjaan baru, ada lingkungan baru, jadi ada sesuatu yang baru. Be careful sama energi the full ini karena childish and reckless. Jadi kadang-kadang kita suka ngambil keputusan gak dipikir 2 kali, itu hati-hati. Oke, jangan langsung terburu-buru jumping into conclusion. Ini adalah orang-orang yang suka ngambil kesimpulan tanpa memahami alasan dari kenapa dia begitu gitu. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan dulu. So, aku bakalan lihat pesan dari your spirit guide ya. Um, to the spirit guide, angel fan power like that in goddesses, give me message for the people who watch this video. Message from the spirit guide. Okay, I'm gonna take all of it. Ada psychic inside, the third eye is open, see through the for what it is. Lower your ego agar kamu bisa memahami makna dari pesan-pesan yang diberikan ke intuisimu. Okay? Ada charity, prayer, and contemplation. Connect with heaven as and you shall receive. Jadi saat kamu meminta sama yang di atas, kamu akan menerima, tapi kamu juga harus bertanggung jawab.
Okay? Dan di sini ada prayer and contemplation. Ini waktunya untuk praying, waktunya untuk berdoa, waktunya untuk berkontemplasi, bukan waktunya untuk mengambil sebuah keputusan. Dari energi psychic insight juga nanti ada pesan, bisa datangnya dari alam bawah sadar. Hai Leo. Is that Leo atau Nardo? Nardo? Terus di sini ada, kalau aku lihat di sini, saat kamu mendalami, contohnya berserah diri sama yang di atas ya, atau dalam fase praying, berdoa atau fase meditasi, di situ kamu akan mendapatkan pesan. Ini juga ada yang dapat pesan lewat mimpi atau dapat pesan dari semesta. Sometimes pesan bisa datang dari lagu yang kamu dengar atau dari film-film yang kamu nonton atau dari buku. Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have power. Find yourself, find your center. Okay? Aku bakalan move ke energi si dia. There's spirit guide, angel, divine power, like guiding us. Give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person, current energy. Di sini ada justice, ada keseimbangan, ada keadilan yang terjadi di hidupnya dia. Kamu berhubungan sama orang yang lagi fokus sama finansial dan karir dan fokus sama dirinya sendiri sebenarnya. Justice adalah orang-orang yang pasti, orang-orang yang menentukan, menunjukkan statusnya, orang-orang yang memprioritaskan statusnya. Status tuh dalam arti kedudukan di masyarakat. Aku lihat di sini juga orang yang punya karisma. Okay, this one to come out. Ini untuk berapa dari kalian berhubungan sama orang yang datang dan pergi? Just be careful aja sama orang yang seperti itu, because kalau orang kayak gitu, ada most likely dia itu lebih memprioritaskan diri. Jadi ada sedikit apa ya istilahnya, tidak keseimbangan di situ. Cuman kalau dari sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Strongnya di Libra, ada juga Earth, Taurus, juga Capricorn. I see di sini adalah orang-orang yang aku ngerasa keraguan di diri kamu di sini sama orang ini. Kadang-kadang orang ini jujur, kadang-kadang orang ini juga sebaliknya. Jadi be careful saja ya. Energinya saat ini lagi balance, lagi damai. Cuman aku ngelihat di sini ada sedikit kompetisi di karirnya dia. Cuman kalau aku lihat dari the Seven of Swords, ini kan energi sneaky ya. Just be careful saja sama manipulasi dan trik-trik. Dari energi the Queen of Pentacle, kalau ngomongin soal energi, dia adalah orang yang memprioritaskan hal yang harus diprioritaskan untuk dirinya sendiri. Contoh, let's say kalau aku butuh makan itu butuh apa? Pakai uang. Oh, berarti aku harus fokusin ke uang. Ini ada keadaan seperti ini. So, energinya kayak gini, aku bakalan lihat pesan dari spirit guide-nya ya. Message for untuk kalian yang dealing sama maskulin, ini ada sesuatu yang dia tutupin. Untuk kalian yang dealing sama feminine, to be honest, dia memprioritaskan dirinya dia sendiri. Jadi ada sisi egoisme di situ. Okay? Egoisnya sebenarnya bukan sesuatu yang salah juga ya, karena dia mikirnya gini, mau sama siapa lagi aku bergantung kecuali sama diri sendiri gitu. Ada Dharma unfolding, remember that you're on a path, take one step at a time to happiness. Jadi ini jangan ngambil keputusan terburu-buru, take one step at a time. Jadi at least kamu melakukan pergerakan tapi pelan-pelan, okay? Aku bakal lihat tentang perasaan dia. There's spirit guide and angel, divine power, like guiding us. Give information and protection to through people who watch this video. Tell me about their person, feelings toward them, the people that they think about. Feeling. Ada Ace of Cups. Ada the Page of Wands. Ada the Temperance. Ada gini, aku ngelihatnya kalian berhubungan sama orang yang masih pengen explore, masih pengen mencari tahu, masih pengen untuk menimbang. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, ada perasaan overwhelm juga. Overwhelm itu kadang-kadang perasaan yang berlebih. Sometimes ada yang berlebihnya tentang kepo, ada yang berlebihnya tentang
perasaan sayang. Dari Ace of Cups sendiri, ini adalah emotion yang timbul. Jadi kamu pun orang yang bisa men-trigger atau memacu dia untuk merasakan sesuatu. Jadi ini bukan keadaan yang kamu itu nggak ada apa-apanya. Kamu itu ada apa-apanya untuk hidupnya dia, makanya dia ngerasain hal ini. Jadi sometimes ini orang ngerasanya curious atau penasaran ke kamu, rasa sayang, tapi juga ada rasa cautious, was-was gitu loh. Masih ada rasa ketidakpercayaan tentang dari orang ini ke kamu. Dari Page of Swords sendiri, ini kan keadaan dimana dia banyak mencari tahu ya. Cuman balik lagi, ini dasarnya karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bisa datang dari masalah kalian yang kalian hadapin kemarin, atau bahkan traumanya di masa lalu gitu loh. Jadi ini gak sepenuhnya salah dirimu atau salah dia ya, rasa ketidakpercayaan ini. Karena kalau yang namanya rasa ragu itu wajar setiap orang punya. Karena terutama orang-orang yang punya banyak isu masa lalu ya. Jadi kalau misalnya perasaan ragu atau perasaan was-was, perasaan worry, perasaan ketidakpercayaan itu timbul, aku ngelihat yang dia lakukan cuma diem aja biasanya untuk melihat situasi gitu. The Temperance, kalau ngomongin soal perasaan, Temperance itu perasaan yang di tengah-tengah, dimana perasaan di tengah-tengah itu merasakan sayang tapi nggak terlalu dalam, tapi juga nggak ke arah nggak suka, nggak ke arah benci. Gimana nih aku ngomongnya? Jadi cukup wise, cukup dewasa dalam menempatkan posisinya dia agar dia merasakan sesuatu yang secukupnya gitu. Jadi ini bukan perasaan yang terlalu dalam, tapi juga bukan perasaan yang nggak ada banget gitu. Dari energi Temperance ini pasti ngomongin soal emotional world. Jadi kamu tetap hidup di dalam emotional worldnya dia, di dalam hatinya dia tetap ada gitu. Cuman space-nya memang tidak terlalu besar karena aku ngeliatnya di sini ada Page of Wands masih agak cautious, Page of Swords masih ada something. Kamu ngerasa gak sih kayak kamu gatel tapi nggak tahu garuknya di mana, gatelnya di mana, itu perasaannya dia gitu. Okay, so aku bakalan konfirmasi lagi tentang perasaannya dia. There is spirit guide, angel divine power, what like God in the sense. Someone say may go so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person feelings toward them. Ada Two of Swords, rasa bingung, rasa bimbang. Ini konfirmasi tentang perasaan ragunya. Dari Death, di sini juga ada perasaan yang membara tapi juga tenang. Jadi berkecamuk. Ini konfirmasi tentang overwhelm. Jadi overwhelm itu perasaan yang kewalahan sometimes. Untuk beberapa dari kalian berhubungan sama orang yang punya perbedaan secara prinsipal. Di sini ada rasa kompetitif. Dari kompetitif tuh sometimes perasaan kita bisa kompetisi sama otak kita gitu. Ini keraguan yang cukup gede ya kelihatan. Dari Five of Wands sama Two of Swords, ini kayak melambangkan kamu pernah di posisi ini gak sih? Logika kamu sama hati kamu tidak berjalan berdampingan. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Ini energi perasaannya seperti itu gitu. Dari Two of Wands ada angka 2. Ini banyak ya, lumayan ada 2. Jadi angka 2 bisa jadi angka signifikan atau ada pesan-pesan di angka 2 sini. Cuman yang namanya Two of Wands, ini orang kepo parah sama kamu. Yang jelas dia tuh pengen mendapatkan banyak informasi tentang diri kamu. Jadi dia selalu mantengin sosial media kamu, atau dia selalu mencari tahu atau menggali informasi tentang dirimu. Kemungkinan dan kebanyakan yang dia lakukan adalah stalking via sosial media gitu. Kalau misalnya suara aku berubah lama-lama, bear with me. Sabar saja sama aku karena I cannot change lagi kayak gini. Kayak di sini aku ngelihatnya sebenarnya ada ketulusan ya, karena I still see ada cerca harapan lah nih perasaannya dia. Cuman kayak gini loh, apakah aku akan mengorbankan
tembokku yang cukup kuat ini yang sudah aku bangun lama banget untuk percaya sama kamu. Jadi ya masih ragu lah gitu, contohnya kayak gitulah. Em, jadi dia tuh orangnya sangat protektif sama perasaan dia sendiri. Jadi untuk bisa memiliki perasaan yang dalam, dia kan harus membuka tembok itu ya, membuka tembok itu agar perasaannya bisa masuk atau hubungan kalian bisa em, berproses dengan mudah gitu loh. Sementara dia untuk merobohin temboknya masih ragu gitu. Ada kebimbangan untuk sorry, untuk kebimbangan ini sebenarnya datangnya karena tadi aku bilang kebanyakan karena logika sama hati tidak berjalan berdampingan, intuisi sama realita juga tidak berjalan dengan berdampingan. Jadi keadaan luar kayak gini nih gitu, cuman kok intuisi aku bilang gini gitu, jadi dia bingung sendiri. Untuk beberapa dari kalian dealing sama energi Scorpio sama energi Sagittarius, di sini juga ada fire yang besar juga, which is kalau energi orang-orang yang kayak gini ingin mempunyai hubungan yang really passionate. Jadi untuk kalian yang tidak ada dalam hidupnya dia secara physically ini contohnya, kamu gak sering ketemu atau kamu gak sering bersentuhan, di sini kayak lama-lama redup gitu. Dia the kind of person yang butuh validasi untuk keberadaan seseorang. Jadi kamu harus ada di hidup aku beneran gitu. Aku bisa ngeliat kamu, bisa menyentuh kamu biar aku mendapatkan sebuah ketenangan gitu. Oke, aku bakalan move ke Oracle card. Sebenarnya kalau dari sini, kalau misalnya kamu mau memperjuangkan hubungan ini, balik lagi, this tipe orang yang butuh apa ya, kejelasan banget banget gitu, butuh bisa validasi dari komunikasi, bisa validasi dari keberadaan diri kamu, bagian dari effort lah, bagian dari usaha. Tell me about this situation. Ada you deserve love, you are lovable. Kamu berhak untuk mendapatkan cinta. Kamu juga harus lihat orang ini mampu untuk memberikan atau tidak. Ya kalau dia mampu nggak apa-apa, usahakan. Tapi kalau dianya juga masih sedikit-sedikit memberikan kamu bukti cinta, kamu juga harus bisa menahan ekspektasi. Di sini ada unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Chemistry-nya lama-lama redup sih kalau aku lihat. Di sini untuk bisa menumbuhkan chemistry, balik lagi, you need to be there, harus ada. Okay. Di sini ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Kalian mempunyai spiritual path yang beda. Jadi kadang-kadang kenapa semesta itu memberikan jarak untuk si A sama si B, karena si A ini harus jalan spiritualnya ke sini, si B di sini. Kalau mereka di sini jadinya gini nggak bisa nih, harus menjalani spiritual masing-masing karena agar memiliki sebuah kedewasaan. Jadi ini masih ada spiritual path yang memisahkan atau membatasi kalian berdua. Bisa ini perbedaan secara keyakinan atau bahkan bukan hanya keyakinan ya, namanya spirituality itu sesuatu yang di luar dari religious, okay? And then di sini ada children. Your love life is being affected by children. Di sini ada puppy love, jadi kemungkinan kalian sebenarnya ada crushing ya. Cuman balik lagi, yang namanya kita have a crush with someone, kita punya rasa kesemsem atau rasa suka sama seseorang, untuk bisa untuk bisa develop itu jadi cinta, itu kan butuh perjuangan, usaha, dan chemistry, dan banyak hal lah gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka nih sama si A tapi diem-diem aja, ya sama aja gitu. Di sini ada friendship juga. So kalau dari keadaan kayak gini, contoh misalnya kamu sama dia punya temen yang terkoneksi sama kalian, kamu bisa minta bantuan mereka. Cuman yang namanya affected by children, ini juga ada childhood issue atau inner child issues yang terjadi di hubungan ini. So aku bakal lihat the outcome of the situation.
There's Red Kite, Angel if empowered like that, and Goddesses. Give information about the outcome of the situation. Oke. Ada The Sun sama King of Swords. Yang jelas siapapun yang maskulin akan menunjukkan kejelasannya. Cuman kalau aku lihat di sini King of Swords itu selalu mengutamakan logika, selalu melindungi dirinya dengan realita, tapi dia memberikan hidupnya dia warna dengan gaining informasi. Jadi daripada dirinya doang yang mendapatkan informasi tentang diri kamu, bisa dua arah nih informasinya. Jadi saling tukar informasi itu bagus banget. Dari The Sun ini ada energi positif. Jadi energi The Sun itu menunjukkan keadaan yang hangat, keadaan yang bisa dibilang kedepannya akan bagus. Cuman tunggu sebentar, dari The Sun sendiri aku ngelihatnya ada pesan soal surrender, ada pesan kan gimana, energi The Sun selalu energi menikmati ya, energi having fun. Saat kamu menikmati keadaan, you having fun with your connection, di situ akan lebih positif lagi, lebih hangat lagi. Jadi apapun yang terjalin di hubungan kalian itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Ini sesuatu yang terjadi secara natural, sama kayak The Sun, sama kayak matahari. Dia memberikan nutrisi ketumbuhan, tapi itu secara natural dan gak instan. Tumbuhan yang akan tumbuh itu gak akan instan. Oke? Jika kamu punya optimisme, ini bakalan oke-oke saja. Ada justice, ada balance, sama ada Five of Pentacle. Oke, untuk kalian yang punya isu takut ditinggalkan, itu disembuhkan dulu. Karena ini jelas bisa dari kamu atau dia punya isu untuk takut ditinggalkan. Oke, ini harus balance keadaannya, harus seimbang. Apa yang kamu kasih ke dia, apa yang dia kasih ke kamu harus seimbang agar terjalinnya balik lagi tumbuhnya natural. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau request, harap sabar, aku akan catat. Tapi tenang, aku buat dulu yang sudah sebelumnya, request sebelumnya. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, aku balas satu-satu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.